Shalom saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga hari ini kita senantiasa dalam naungan cinta kasih, berkat dan damai Tuhan. Hari ini, Selasa 18 Februari 2025, Renungan Harian GKJ Salatiga, Sabda Setia kembali menyapa saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami senantiasa rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu akan menjadi penuntun dan pedoman bagi kehidupan kami, supaya langkah hidup kami seturut kehendak Tuhan, dan kami boleh merasakan kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang membawa berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, kami membuka hati kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Saudara-saudara, Sabda Setia pada hari ini mengambil sebuah tema, yaitu kasih itu mengampuni. Dan bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 11, dan ayat firman Tuhan yang menjadi nas kita terambil dari Lukas 6 ayat 27 dan 28 demikian. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa sakit hati karena sikap seseorang? Ketika kita dibuat sakit hati oleh seseorang, mungkin kita punya niat untuk mengampuni. Namun setelah itu biasanya kita memilih untuk menghindari orang tersebut. Dan setelah sekian waktu lamanya, akhirnya kita bertemu lagi dengan orang tersebut. Apakah sakit hati kita sudah hilang? Apakah kita sungguh-sungguh telah mengampuninya? Belum tentu, saudara-saudara. Betapa sakit hati itu tidak mudah sembuh. Dan betapa pengampunan itu adalah sesuatu yang juga tidak mudah. Kalau kita memperhatikan kisah Yusuf, kita bisa membayangkan betapa dalam sakit hatinya. Ia dibenci, ia dimusuhi dan disengsarakan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dalam keadaan menderita, dia dipisahkan jauh dari bapak yang sangat dicintainya. Bertahun-tahun dia dipisahkan jauh dari adik kandung yang juga sangat dikasihinya. Karena perbuatan saudara-saudaranya itu, Yusuf bertahun-tahun hidup terhina sebagai budak dan sengsara, difitnah serta dipenjara tanpa ada yang mendampingi dan mengasihinya. Syukurlah, kemudian dia mendapat anugerah dari Allah yang sangat besar. Ia menjadi Perdana Menteri di seluruh tanah Mesir. Dan dalam kekuasaannya yang besar itu, Yusuf melihat dan menemui saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf itu merasa takut dan gemetar. Mereka membayangkan, wah, pasti Yusuf akan balas dendam. Habis sudah nasib hidup mereka. Tetapi Yusuf mendekati saudara-saudaranya itu. Satu demi satu mereka dipeluk erat dan dicium oleh Yusuf dalam kasih sayang dan kerinduan yang mendalam. Tidak ada niat untuk balas dendam. Kasihnya kepada saudara-saudaranya mengalahkan
segala kebencian dan sakit hati yang ada. Kasih itu memberi kekuatan untuk bisa mengampuni dan menerima dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara, di tengah kehidupan yang memberlakukan prinsip pembalasan, Yesus juga mengajarkan kita agar kita mengasihi dan mendoakan musuh, serta berbuat baik bagi mereka yang membenci atau menyakiti kita. Itulah wujud nyata dari kasih yang mengampuni. Apakah sulit? Ya. Tetapi bersama Yesus, kita pasti bisa. Amin. Kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki kasih seperti yang Engkau ajarkan dan teladankan. Kasih yang tulus, yang mau mengampuni. Kami sadar hal itu tidaklah mudah, tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan, sehingga ada damai sejahtera dalam diri dan hidup kami, juga dalam hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Amin. Demikian saudara-saudara, Sabda Setia hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.